Semuanya, terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Bapak Ibu, hari ini spesial sekali karena saya datang ke sini bukan hanya dengan istri saya, tapi saya datang dengan pasukannya dan teman-teman BMM dari Palembang. Beri tepuk tangan buat mereka ya. Bisa berdiri nggak? Yang dari Palembang bisa berdiri nggak biar tahu? Oh, banyak juga ya. Mereka dari BMM, ada dari Sian juga pada datang semua nemenin saya. Dan Bapak Ibu, oleh karena anugerah Tuhan, kita semua hari ini masuk ke minggu yang pertama bulan yang terakhir di tahun 2022. Dan di bulan ini juga kita akan memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kedatangan Tuhan secara pribadi ke dunia ini. Bisa nggak sih Tuhan jadi manusia? Saya yakin kalau orang semua ditanya, mau agama apa juga kalau ditanya, bisa nggak Tuhan jadi manusia? Jangankan jadi manusia, jadi apa juga dia bisa ya. Masalahnya banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan mau datang ke dunia jadi sama seperti manusia. Tetapi dia yang mengatakannya sendiri bahwa dia datang ke dunia jadi manusia, jadi juru selamat. Kenapa dia mau jadi juru selamat? Karena dia sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan merenungkan salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang the lost sheep, domba yang hilang, yang diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca bergantian, laki-laki dan perempuan ya. Saya mewakili sama yang laki-laki akan baca ayat yang ganjil, saudara yang perempuan baca ayat yang genap. Tolong siap ya, Lukas 15. Ya baca nanti baca di layar ya. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang laki-laki siap ya, 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. 2. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di kayu dulu, dan pergi mencari yang satu sampai ia menemukannya. 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa maknanya perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ini? Kalau kita baca ayat per ayat, kita akan baca ayat per ayat. Dikatakan di ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi, siapa yang suka mendengarkan pengajarannya Yesus? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dalam bahasa Inggris, pemungut cukai itu disebut dishonest tax collector. Ya. Jadi bukan hanya tukang pajak, tapi tukang pajak yang tidak jujur. Lalu orang-orang berdosa, dalam bahasa Inggris disebut notorious sinner. Artinya orang-orang berdosa yang terkenal. Jadi misalnya pelacur yang terkenal gitu, penjahat, pembunuh.
mungkin pemerkosa, penipu, ya. Orang-orang yang betul-betul jahat. Kenapa mereka sampai datang dan mendengarkan Yesus? Kok mereka, bahkan dikatakan di sini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang. Artinya yang rutin datang itu adalah mereka, bukan yang lain. Dan kalau kita baca di banyak ayat ya dari Matius sampai Yohanes, kemanapun Yesus pergi selalu ada banyak orang, ribuan orang yang mengikuti Yesus. Berarti kebanyakan yang mengikuti mereka adalah orang-orang jenis ini, orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Siapa orang berdosa itu? Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya kita semua ini orang berdosa juga, ya. Cuma bukan orang berdosa yang seperti yang tadi, bukan notorious sinner tadi, tapi kita orang-orang berdosa. Kita semua dan banyak orang mengikuti dia. Yang tidak mendengarkan Yesus siapa? Justru orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa mendengarkan Yesus? Mereka mendengarkan Yesus. Saya percaya orang-orang tax collector itu, mereka bukan orang yang miskin, mereka orang yang kaya-kaya. Mereka yang kaya karena mereka mengambil uang rakyat untuk bayar pajak, tetapi mereka menyimpan sebagian untuk masuk ke kantongnya sendiri, padahal mereka sudah mendapatkan gaji. Ya, makanya disebut dishonest tax collector. Artinya orang-orang kaya ini mereka sudah coba segala sesuatu untuk memuaskan hidupnya, untuk mengisi hidupnya dengan kebahagiaan, dengan kepuasan, tapi mereka pada ujung-ujungnya mereka nggak dapatkan. Sehingga ketika mereka dengar ada orang yang namanya Yesus mengajarkan sesuatu pengajaran dan mereka datang, mereka merasakan ada aliran air kehidupan yang memenuhi mereka, yang bisa memuaskan batin mereka lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Makanya mereka rutin datang mendengarkan Yesus. Dan yang kedua, kenapa mereka datang? Karena mereka diterima oleh Yesus. Kalau mereka datang diterima oleh Yesus dan mereka tidak datang kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tentu ada alasannya. Kenapa mereka tidak datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi? Dan kalau kita melihat sejarah dari hukum Taurat, ternyata orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka adalah tipe-tipe orang yang dalam pengajarannya itu melarang orang untuk bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka kalau bergaul dengan orang berdosa, mereka melanggar hukum. Itulah sebabnya Daud sempat berkata di dalam Mazmur 26 ayat 4 sampai 5, coba bisa dibacakan, ditampilkan Mazmur 26 ayat 4 sampai ke 5. Nah, dikatakan Daud yang ngomong ini, aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ayat 5. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Di ayat yang lain Daud bilang, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tidak berjalan bersama dengan orang-orang yang jahat. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka memang tidak bergaul dengan notorious sinner, dengan dishonest tax collector. Itu sebabnya mereka tidak menerima, menolak orang-orang berdosa ini. Pertanyaannya, kenapa Yesus terima? Kenapa Yesus terima? Yesus terima karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Dan dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia tidak menghindari orang berdosa seperti
orang Farisi dan ahli Taurat. Dia menerima, dia justru cari. Tuhan datang itu sengaja cari orang berdosa, bukan cari orang benar. Jadi gimana? Apakah kita boleh bergaul dengan orang berdosa atau tidak? Hukum Taurat bilang jangan. Yesus bilang suruh bergaul. Jadi gimana yang benar? Kalau kita bergaul, kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita datang dengan satu misi sama seperti Yesus, kita datang untuk mempengaruhi mereka dengan firman Tuhan. Kita datang untuk menjangkau mereka. Jelas boleh. Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah, ajarlah, ya mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi boleh, tapi dengan satu misi, untuk menjadikan mereka semua anak-anak Tuhan. Bukan kita yang datang hanya sekedar hahaha kumpul tiap malam, otomatis kita jadi yang terpengaruh. Ya, jadi tujuannya kita bergaul dengan mereka karena kita membuat satu misi amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah sebabnya orang-orang berdosa ini datang kepada Yesus. Mereka dapat sesuatu yang memuaskan mereka dan hidup mereka diubahkan. Dan karena itulah kemanapun Yesus pergi, berbondong-bondong mereka selalu mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena mereka selalu mengikuti Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi iri hati. Mereka jadi tidak suka kepada Yesus karena dengan alasan Yesus melanggar hukum-hukum agama mereka. Dan itulah sebabnya mereka menjauhi Yesus. Dan Yesus tahu. Mereka bilang, siapa ini Yesus ini? Kenapa dia begitu disukai banyak orang? Kenapa dia bergaul dengan orang berdosa, dengan pelacur-pelacur? Apa dia tidak tahu kalau ini pelacur? Apa dia tidak tahu kalau ini pemerkosa? Apa dia tidak tahu kalau orang ini penjahat? Yesus tahu. Dan karena Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itulah, maka perumpamaan ini jadi disampaikan oleh Yesus. Jadi kita baca di ayat yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus bukan hanya ketemu, tapi dia hang out, ya, makan bersama-sama dengan mereka, jalan sama-sama mereka, tapi dengan satu misi, dengan satu tujuan, supaya apa? Mereka dengar Injil, mereka dengar firman Tuhan. Saudara, supaya Injil diberitakan, supaya kabar baik itu didengar, gereja bikin banyak acara, betul? Ada VMN, ada SYAI, ada KKR, ada seminar musik rock, ada segala macam. Kita bayar at any cost, katanya. Berapapun harganya kita bayar, supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Kami di Malang pernah bikin satu KKR. Habis duit sangat banyak karena pakai hotel. Waktu itu salah satu hotel namanya Kartika Plaza, ya, Kartika Prince, hotel, salah satu hotel yang terbaik di Malang. Habis banyak sekali. Berapa jiwa yang kita dapat? Satu, tapi at any cost, supaya Injil diberitakan. Ya. Jadi kita perlu lakukan ini, dan Yesus dia datang supaya orang-orang jahat ini dia dengar Injil. Dan Yesus bilang, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kepada mereka ini kepada siapa? Kepada semua orang yang mengikuti dia, termasuk kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang semua tahu apa yang Yesus, yang Allah Bapa pikirkan
tentang mereka semua. Bagaimana perasaan Yesus terhadap semua orang yang datang mengikuti dia dan mendengarkan pengajarannya. Yesus kepingin semua orang tahu apa tujuannya dia datang ke muka bumi. Dan kalau kita baca, Yesus katakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini muncul gara-gara apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat 3, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ada di antara kalian pernah kehilangan sesuatu? Ada yang pernah kehilangan kunci misalnya? Pernah kehilangan kunci? Ya, pas mau pergi cepat-cepat, wah mau takut ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat, kunci mobil, kunci rumah hilang. Istilahnya orang Jawa bilang ketelisut. Ya, ketelisut itu apa sih? Ya, terselip gitu ya. Waduh, sampai bingung gimana nih? Kalau tak makin grogi makin nggak ketemu kan? Ya, di depan mata juga sini, wah di mana? Kacamata ada di sini, cari kemana-mana. Ternyata ada di sini. Ya, demikian juga, seringkali kita kehilangan. Saya pernah satu hari kehilangan dompet, saudara. Saya ngantar teman dari Kupang, Harry namanya. Dia nginep di Night and Day. Saya jemput dia untuk mau pulang hari terakhir. Saya jemput dia, saya tunggu di lobi. Dompetnya saya keluarin karena ganjel di kantong, besar dompetnya. Ada HP juga saya keluarin, saya taruh jadi satu. Tujuannya supaya HP-nya dan dompetnya nggak sama-sama nggak tinggalan. Kunci mobil saya taruh jadi satu. Tapi mungkin sambil saya nunggu kesenggol, mungkin kesenggol sehingga jatuh. Makanya waktu dia Harry keluar, saya langsung ambil. Nggak lihat dompetnya jatuh. Saya langsung berangkat, dan ketika saya sampai di tujuan, saya baru sadar dompet saya nggak ada. Saya cari apa, jatuh di mobil, di mana saya cari-cari nggak ada. Tapi tiba-tiba saya ingat, iya saya taruh itu di meja di lobi. Waduh, masih ada nggak ya? Kenapa? Karena isinya semua ada di situ. KTP, KTP, NPWP, SIM A, SIM C, kartu kredit, ATM, semua ada di situ. Jadi dan itu alamatnya Malang semua. Jadi kalau sampai hilang, saya pusing setengah mati. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya minta sungguh-sungguh supaya dompet ini jangan sampai hilang. Saya udah gak tenang, Harry juga tahu, saya cerita sama Harry. Akhirnya kita doain. Lalu saya tinggal Harry, saya cepet-cepet ke hotel lagi. Sampai di hotel, saya parkir, saya cepet-cepet ke tempat saya duduk tadi, dan saya lihat, gak ada. Gak ada, saudara. Lemes saya langsung. Aduh. Dan setengah putus asa saya datang ke resepsionis untuk tanya, Mbak, ada nggak ya tadi yang lihat dompet saya jatuh di sini? Bapak nginep di sini? Enggak, saya jemput orang tadi ke sini. Terus dia bilang, waduh, saya tanya dulu ya. Wah, saya tambah lemes, berarti dia nggak tahu. Dia tanya ke temannya. Dari dalam orangnya nggak keluar, ada suaranya. Namanya siapa? Katanya. Saya bilang, atas nama Pendeta Andrew. Sengaja saya sebut pendeta bahwa saya tidak bohong, betul-betul dompet saya ketinggalan. Dan dia bilang, ada katanya. Aduh, leganya bukan main. Saya buka, lengkap sama uang-uangnya semua, nggak ada yang berkurang. Aduh, lega bukan main. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, kalau saya kehilangan dompet saja pusing setengah mati, bagaimana dengan Tuhan yang kehilangan ciptaannya, gambar dirinya, gambar dan rupanya itu hilang? Lebih berharga mana? Dompet atau pasangan saudara? Dompet. Bahaya.
Dan Yesus, saudara bisa bayangin bagaimana Bapa kehilangan anak-anaknya. Gembala kehilangan dombanya. Dia punya 100 domba dan 1 hilang. Siapa di antara saudara yang punya domba 100? Lili. Aku pikir angkat tangan tadi. Kalau ada orang punya domba 100, anggap aja Fako ya punya domba 100 ya. Aku bayangin punya domba 100 ya. Lagi gembalain domba 100, cuma punya 100, nggak punya lagi. 1 hilang, nggak tahu kemana. Apa yang Fako lakukan? Hah? Biarin aja, bukan keluarga juga. Dia kan punya keluarga sendiri, bukan keluarga aku. Biarin 1 aja. Ya, kalau bisnis itu anggap buang sial kan. Rugi sedikit gak apa-apa lah. Nanti kita kawinin lagi supaya lahir lagi 100 lagi. Ngapain capek-capek nyari? Enggak. Istilahnya kalau bisnis tuh enggak worth it gitu loh ya. Rugi kalau dicari. Energinya, capeknya, waktunya, belum lagi tidak ada jaminan pasti ketemu. Waktu Tuhan kirim Yesus ke dunia, apakah ada jaminan bahwa manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada jaminan? Tidak ada jaminan. Tapi dia tetap datang. Dia tetap datang. Satu hari ada di India, ada seorang orang Hindu garis keras datang kepada sebuah gereja. Dia datang dan dia bilang sama pendetanya, saya dengar kalian orang Kristen bisa buat mujizat, orang sakit sembuh. Kata pendetanya, iya betul. Kalau begitu, saya bawa istri saya. Istri saya sudah saya bawa keliling berobat, tidak ada yang bisa sembuhkan. Tolong sembuhkan istri saya beri waktu 7 hari. Kalau 7 hari tidak sembuh, kalian semua, ya, artinya apa? Mati semua. 7 hari tinggal. 7 hari kemudian orang ini datang sendirian. 7 hari sebenarnya orang-orang punya kesempatan untuk apa? Untuk lari. Tutup aja gerejanya, lari atau pindah tempat ke tempat yang lain. Tapi mereka nggak lari. Mereka doa puasa 12 jam 7 hari untuk istri orang ini. Dan setelah 7 hari orang ini datang sendirian dan dia bilang, saya barusan dari dokter dan istri saya dinyatakan sembuh, tidak ada penyakitnya sama sekali. Dan saya mau jadi orang Kristen. Dan bukan jadi orang Kristen, saya mau jadi pendeta. Dan dia menyerahkan dirinya sekolah 6 bulan jadi pendeta. Dan di sana setelah sekolah 6 bulan itu ditanya, disuruh doa puasa, ditanya, kemana Tuhan utus kamu? Ya, dan dia bilang, Tuhan suruh saya kembali ke kampung halaman saya. Dan di sana adalah kelompok Hindu garis keras. Jadi orang kalau murtad ke sana pasti semua bilang, jangan ke sana. Kalau kamu ke sana nanti kamu mati. Terus dia tanya sama orang-orang yang bilang jangan. Waktu Yesus datang ke dunia, tahu nggak dia kalau dia bakal mati? Tahu nggak? Tahu. Dia tahu bahwa dia datang untuk mengorbankan nyawanya. Kalau saudara baca Matius 26. Dan dia tanya, kalau Yesus tahu bahwa dia akan mati, pertanyaannya apakah Yesus batal datang? Tidak. Kalau gitu saya juga tidak batal. Saya mau pulang ke kampung halaman saya.
at any cost, supaya Injil diberitakan. Dan singkat cerita, beberapa pura berubah jadi gereja, tapi istrinya diracun dan mati. At any cost, ya, Injil diberitakan. Ya. Dan kembali lagi ke sini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jika ia kehilangan seekor di antara yang tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi apakah saudara akan tinggalkan yang 99 untuk cari satu yang hilang? Secara bisnis gak masuk hitungan, karena belum tentu ketemu. Dan harga satu domba mungkin tidak mahal juga. Jadi kalau ditanya seperti itu, gembala-gembala waktu itu sebenarnya mereka juga tidak akan cari. Mereka tidak akan tinggalkan yang 99. Karena kalau mereka tinggalkan yang 99, tidak ada jaminan bahwa ketika dia kembali bawa yang satu, yang 99 masih lengkap. Jangan-jangan dia datang bawa yang satu, yang 99 tinggal 98, jadi tetap kurang satu. Tapi Yesus, dia bukan gembala sembarang gembala. Coba baca Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan gembala yang baik di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah best friend. Jadi dia adalah best friend buat domba-dombanya. Sehingga ketika dombanya hilang, sebagai best friend dia lakukan yang the best for his friend. Dia tinggalkan yang 99 demi yang satu itu. Dia rela lakukan apa saja supaya yang satu itu ketemu. Itu hati Tuhan buat kita, domba-domba yang terhilang. Itulah sebabnya dia rela tinggalkan surga. Apa untungnya? Bukankah dia bisa ciptakan manusia-manusia lain? Betul nggak? Buat apa bikin orang-orang seperti Santo? Ya. Dia bisa bikin Santo 2, Santo 3, ya. Betul nggak? Buat apa bikin Leo? Ada Leo 1, Leo 2, Leo 3, masih banyak Leo. Kenapa mesti memperhatikan Leo? Tapi dia best friend. Dia tidak mau kehilangan satu pun. Dia cari, walaupun untuk itu ada banyak pengorbanan yang harus dia lakukan. Dia harus lahir di kandang, dia harus ditolak oleh orang-orang sebangsanya, dan dia harus mati di atas kayu salib. Dia lakukan itu semua supaya dombanya kembali. Dan waktu dombanya ditemukan, apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara jadi gembala itu, saudara cari domba itu sampai lecet-lecet, capek, sampai saudara nggak makan, sampai udah malam belum mandi keringat, dan ketemu dia lagi enak-enakan di rumput, ya, makan rumput, ya. Saudara udah luka-luka semua, capek semua, lihat dia lagi enak-enak, kira-kira apa yang saudara lakukan, Santo? Apa yang dilakukan? Udah capek-capek datang di sate kambing. Mungkin kalau saya ketemu gitu langsung ambil kayu, kurang ajar. Ya. Capek-capek lu enak-enak di sini. Ya, bahkan ada cerita ini benar, Itu ada yang cerita kalau biasanya sama gembala-gembala upahan itu domba kakinya dipatahkan supaya kapok, supaya nggak lari lagi, supaya dia benar-benar bergantung kepada gembalanya. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab, itu tidak Alkitabiah sama sekali. Tidak Alkitabiah. Coba kita lihat ayat yang keempat.
gembira. Jadi ketika gembala menemukan dombanya, dia tidak meluapkan kemarahannya, kejengkelannya, kelelahannya kepada si domba, tetapi dia meluapkan rasa sukacitanya, gembiranya karena menemukan dombanya. Bapa di surga melalui Yesus, dia mencari kita. Mungkin dia 35 tahun cari saudara, baru ketemu Agus. Ya. Gus, 35 tahun gua cari lo, baru ketemu sekarang. Dia sukacita, haleluya, ketemu Agus. Ya. Dan dia perhatikan Agus baik-baik supaya jangan lagi terhilang. Dia cari kita 25 tahun cari, Frans baru ketemu setelah 25 tahun. Cari saya 26 tahun, baru saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu, ketika dia ketemu, dikatakan di Alkitab, dia angkat, bukan dia banting, saudara. Kalau saudara mungkin saudara banting, tapi dia angkat. Di Alkitab ada satu ayat bilang, kalau ada sebuah carang anggur dan dia tidak berbuah, kata Alkitab, dipotongnya. Salah. Penerjemahannya salah. Ada dua ayat yang berbeda. Satu bilang, kalau ada carang yang tidak berbuah, terjemahannya memang dipotong. Tapi coba lihat bahasa aslinya, itu kata dipotong punya dua arti. Kata aslinya itu punya dua arti. Satu dipotong, satu diangkat. Dan kalau ranting anggur tidak berbuah, solusinya bukan dipotong, diangkat. Karena hanya ranting yang diangkat yang bisa menghasilkan buah. Satu lagi bilang, kalau ada sebuah ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik, nah, buahnya jelek, daripada buahnya semakin lama semakin banyak yang jelek, dipotong, dibuang, dan dibakar. Artinya kalau buahnya tidak baik, rantingnya tidak baik, berarti pohonnya tidak baik juga. Ya. Tetapi kalau rantingnya tidak berbuah, diangkat. Dan domba ini, Alkitab bilang diangkat. Artinya dipulihkan. Waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya diangkat. Waktu itu baru putus pacar, orang tua pisah, utang banyak, pekerjaan gak ada, tempat tinggal gak ada, pengharapan tidak ada. Tapi Tuhan angkat. Tuhan tidak ganti. Saya udah bilang sama Tuhan, jadi pemulung, jadi tukang beca jadilah. Tapi tidak pernah saya jadi tukang beca, tidak pernah saya jadi pemulung. Tuhan angkat. Dan ketika si gembala menemukan dombanya, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan ketika sudah ketemu apa yang dia lakukan, dia bawa pulang dengan sukacita. Dan ketika sampai di rumah, dia panggil siapa? Ayat yang ke-6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ketika dia menemukan domba yang hilang, dia angkat, dia pulang, dan dia undang sahabat dan tetangganya semua, dan dia ajak pesta, bersukacitalah. Untung apa rugi kira-kira? Domba satu bikin pesta, rugi apa untung? Kalau secara uang, hitung-hitungan rugi. Tetapi dia bikin pesta bukan karena mau untung, dia berbagi sukacita. Dia mau berbagi sukacita karena sukacitanya itu lebih besar daripada uang yang dia terima. Saudara, kalau saudara bisa membawa satu orang datang kepada Tuhan, kalau yang belum pernah
pernah coba. Senangnya itu nggak hilang-hilang. Setiap kali saudara lihat orang itu, sukacitanya keluar. Sukacitanya setiap kalau saudara ingat saudara punya buah, saudara senang. Sukacita yang tidak pernah habis, tidak bisa digantikan dengan uang. Saya pernah kerja. Waktu saya kerja, saya dipanggil sama direktur saya. Andrew, mau gak kamu naik gaji 100%? Saya bilang, gak mungkin. Tapi kalau bilang gak mau, ya gak bisa dong. Mau apa? Tapi kenapa? Ya mau gak? Mau. Ya. Dan gaji saya dinaikin 50% bulan ini, 50% bulan depan, jadi 100%. Saya pernah pindah kerja dari Malang pindah ke Surabaya. Berapa naiknya? 100%. Tetapi sukacita yang diterima cuma 2-3 bulan pertama. Setelah itu udah biasa terima orang besar. Ya, udah biasa, nggak sukacita lagi. Tetapi kalau saudara bisa bawa orang datang sama Tuhan, sukacitanya nggak pernah habis. Kalau saya lihat orang-orang yang saya bawa datang sama Tuhan, bisa jadi hamba Tuhan yang saya ajar mereka jadi pendeta, bisa lebih dari saya sukacita. Itu buah. Memang bukan 100% saya, tapi saya punya andil dalam kehidupan orang itu. Dan kalau ada orang bilang, aku masih ingat loh, aku yang ajar mereka Pak Andrew. Saya bilang, apa iya ya? Lupa saya. Tapi saya senang karena dia ingat, berarti apa yang saya ajarkan dia ingat. Ya. Dan orang ini, gembala ini bersukacita. Dan yang diajak sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Artinya, kalau Tuhan dia bisa mendapatkan satu orang yang terhilang datang, maka kita semua, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, kita diajak pesta, saudara. Artinya sukacita yang Tuhan alami juga dialami oleh kita semua. Dan Tuhan kepingin setiap kita bisa pesta tiap hari. Kisah 2 ayat 47, ketika gereja baru berdiri, apa yang terjadi? Kisah 2 ayat 47, saya nggak catat di sini. Kisah 2 ayat 47, ketika gereja baru berdiri, mereka rajin memberitakan Injil. Tuhan bilang apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari. Dan mungkin lebih dari satu. Saya cuma bayangkan bagaimana rasanya ya, kalau jemaat sebanyak ini, ya, tahun depan, tahun 2023, komitmen dari sekarang, supaya tiap hari cukup 1 orang saja. Tiap hari tapi 1 orang saja yang bertobat. Apa yang terjadi kira-kira? Pertama ada sukacita, semangat semuanya, cari jiwa, ya, dan sukacitanya luar biasa tiap hari. Dan jumlahnya setelah setahun jadi berapa? 365. Cukup tempat ini? Cukup 2 kali kebaktian? Cukup 3 kali kebaktian? Mungkin harus 3 kali atau 4 kali kebaktian. Ya, cukup 1 orang 1 hari kita sepakat. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah kita kepingin seperti Tuhan? Kalau kepingin seperti Tuhan, kita harus juga punya perasaan yang sama seperti Tuhan. Kalau kita kepingin seperti Tuhan, kita harus seperti Tuhan, rela berkorban at any cost supaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Karena iblis tidak suka ada jiwa yang dimenangkan. Dia akan bikin kekacauan, dia akan bikin perselisihan, dia akan bikin perpecahan, dia akan bikin saling membenci satu dengan yang lain, sakit hati. Ya. Dia akan memecah belah supaya apa? Supaya tidak ada kasih. Karena di mana ada kasih, di situ orang-orang merasakan nyaman sekali dan orang merasa diterima, sama seperti Yesus menerima semua orang berdosa dan mereka semua, bukan Yesus terpengaruh sama mereka, mereka terpengaruh sama Yesus. Pada zamannya Yesus, kalau orang sakit kusta atau orang sedang pendarahan, dia sentuh orang biasa, orang normal jadi najis. Tapi ketika menyentuh Yesus, mereka jadi kudus, mereka jadi sembuh, mereka jadi tahir. Demikian juga kita, di dalam kita ada Roh Yesus.
Kalau orang najis menyentuh kita, orang yang kusta menyentuh kita, mereka jadi tahir, mereka jadi kudus, mereka akan kita bawa datang kepada Tuhan, dan kita akan merasakan sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Saya mendorong setiap kita sama seperti orang ini. Ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti Tuhan tidak bersukacita dengan 99 orang benar, tetapi karena tujuannya itu adalah mencari yang terhilang, maka yang membuat sukacita karena ketemu orang yang hilang. Kalau saudara pergi ke mall, ya, saudara ke mall, saudara kepingin cari baju buat Natal nih, udah deket Natal, mau cari baju buat Natal. Oh, anggap saja mau cari dress merah, ya, cewek-cewek kan suka cerewet kan kalau pilih ya. Dia pilih dan dia dapat dress merah, harganya murah, bagus, bukan main, udah murah, bagus, sale lagi, promo lagi. Tinggal satu ukurannya pas buat kita. Waduh, sukacitanya luar biasa. Pas pulang ketemu teman, ditraktir makan mie. Ya, kata DC. Saya tanya, lebih suka mana? Sukacitanya lebih besar mana? Dapat dress atau ditraktir mie atau DC? Pasti dapat dress, karena tujuan kita adalah beli dress, bukan ditraktir atau DC, gitu loh. Demikian juga kita, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan yang terhilang. Ketika dia dapat, dia bersuka cita lebih daripada 99 orang yang sudah selamat. Kita sudah diselamatkan, Tuhan bersuka cita. Ketika ada satu orang selamatkan, kitalah yang ikut bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan bersuka cita karena satu orang berdosa bertobat. Karena itu mari kita fokus untuk mencari jiwa yang terhilang. Fokus karena Tuhan fokusnya itu. Jadi kita juga mau sama seperti Yesus, fokusnya itu. Jangan fokus yang lain. Di satu sisi memang kita fokus cari yang terhilang, di sisi yang lain kita perlu memuridkan mereka. Kenapa? Supaya gak hilang lagi, supaya ngerti kebenaran. Bahkan bukan hanya mengerti kebenaran, dia juga bisa ikut bersama-sama dengan kita cari yang terhilang. Amin.